Baik, dalam mengelola keadaan darurat dan krisis manajemen ini ada 8 aspek penting yang harus kita lakukan. Kita tahu sendiri bahwa penanggulangan keadaan darurat atau manajemen krisis ini merupakan bagian dari upaya kita dalam rangka memitigasi supaya suatu kejadian ini tidak bereskalasi dan juga mengalami kerugian besar. Itu adalah konsep atau filosofi dari penanggulangan keadaan darurat. Apa 8 aspek itu? Yang pertama adalah kita melakukan perencanaan. Perencanaan yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kita. Misalkan kalau di industri migas, potensi bahayanya itu adalah salah satunya misalkan kebakaran, ledakan, kemudian ada oil spill. Itu adalah potensi-potensi bahaya yang di tempat kita. Itu harus kita lakukan sejauh mana risiko ini terjadi di tempat kita. Itu adalah bagian dari perencanaan. Kedua adalah terkait dengan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini kita bicara terkait dengan potensi bahaya tadi itu kita bisa skenariokan di dalam namanya Emergency Need Assessment atau ENA. Jadi misalkan kalau kita bicara tadi kebakaran di industri migas, sejauh mana bisa diskenariokan dalam suatu instalasi kita, misalkan ada tangki kebakar, kemudian dari tangki tersebut apa yang harus kita lakukan untuk bisa memadamkan api yang ada dalam tangki tersebut. Kita memerlukan jumlah orang berapa, membutuhkan jumlah peralatan misalkan pompa, fire truck dan lain-lain berapa, membutuhkan misalkan alat material pemadam, misalkan foam, kemudian air dan lain-lain berapa kapasitasnya, itu dirangkum dalam suatu skenario dan itu menjadi bagian dari prosedur keadaan darurat detail yang ada di lapangan. Itu udah ada kesiapsiagaan. Kemudian ketiga adalah terkait dengan training dan kompetensi, ya bagaimana personel keadaan darurat ini harus mempunyai kompetensi di dalam menangani keadaan darurat. Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan rutin yang ditujukan kepada personel tersebut, baik secara tim tactical maupun untuk leadership-nya, maupun juga untuk kemampuan di dalam menanggulangi secara teknis. Misalkan dia sebagai pumper, dia harus benar-benar mahir di dalam mengoperasikan pompa. Misalkan sebagai firefighter, dia harus mahir juga menggunakan selang, menggunakan nozzle, dan juga berada di depan untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat api. Itu adalah terkait dengan training and kompetensi. Kemudian terkait yang keempat adalah pengujian atau drill. Nah, ini juga aspek yang paling penting di dalam kita melakukan bagian dari bagaimana kita melakukan familiarisasi dan juga pelatihan keadaan darurat. Jadi kita melakukan pelatihan langsung ke dalam skenario yang sudah kita bentuk begitu. Misalkan ada skenario kebakaran di suatu instalasi, nanti dari tiap tim yang ada dalam tim keadaan darurat itu mempunyai peran masing-masing dan juga mensimulasikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya yang ada dalam prosedur. Misalkan seorang EMT leader atau Incident Management Team Leader, bagaimana dia harus mengkoordinasikan seluruh timnya di dalam Incident Command Post, kemudian juga memberikan instruksi kepada bagian operation, memberikan instruksi kepada SRT leader atau Site Response Team Leader di lapangan agar dapat menanggulangi kejadian keadaan darurat. Itu adalah bagian dari drill. Jadi drill ini dilakukan juga harus rutin. Kalau di industri migas minimal 1 tahun sekali dilakukan sehingga setiap personel, peralatan juga bisa diidentifikasi pemenuhannya begitu. Kemudian yang selanjutnya yang penting juga dalam aspek darurat adalah respon ya. Respon ini adalah kejadian yang sebenarnya kalau terjadi begitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan dalam perencanaan, dalam kesiapsiagaan, dalam training kompetensi dan juga drill yang sudah kita lakukan diharapkan pada saat respon yang sebenarnya pada kejadian aktual ini dapat diaktualisasikan dan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar begitu. Dan juga secara tepat kita bisa menanggulangi keadaan darurat yang ada di lapangan. Terkait respon ini sebenarnya ada 11 langkah yang harus dilakukan. Pertama, bagaimana kita melakukan notifikasi atau reporting. Jadi once ketika ada kejadian, kita harus mereport ke siapa itu penting. Kalau di industri migas, itu tentunya di internal kita harus ada laporan kepada atasannya begitu, kepada respondernya, dan juga kepada eksternal. Dalam hal ini bisa jadi adalah ke Dirjen Migas, ke SKK Migas, dan lain-lain. Itu di industri migas. Kemudian penting juga kita melakukan hal yang kedua yaitu Initial Call Assessment atau Information. Bagaimana kita mengkolek informasi yang ada di lapangan sejauh mana kejadian darurat ini terjadi. Mulai dari kalau ada korban seperti apa, kemudian kejadiannya apa, dan juga sejauh mana kondisi daripada keadaan darurat itu terjadi di lapangan. Itu adalah Information Collection atau Initial Call Assessment.
Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting awal dalam melakukan respon adalah melakukan EMT aktivasi. Jadi aktivasi EMT atau Incident Management Team itu diaktifkan dan juga mulai melakukan initial action terkait dengan bagaimana kita mengumpulkan seluruh tim di dalam Incident Command Post atau di pos Puskodal lah ya. Jadi di setup di suatu ruangan Puskodal, kita lakukan setup dan juga berkumpul di sana. Kemudian selanjutnya dilakukan briefing ya, briefing dengan tim tersebut dan juga mulai dari tim itu melakukan insiden potential assessment bagaimana penilaian terhadap potensi insiden ini ke depan untuk eskalasi ataupun tidak. Nah, penting juga langkah selanjutnya, langkah ketujuh ini adalah terkait dengan stakeholder identification. Bagaimana kita mengidentifikasi stakeholder yang penting pada saat keadaan darurat. Misalkan kalau ada kejadian kebakaran, tentunya stakeholder penting yang perlu kita lakukan calling adalah misalkan pemadam kebakaran setempat misalkan. Kemudian juga bisa jadi pemerintah daerah dan lain-lain yang mungkin masyarakatnya akan terdampak. Kemudian langkah ke-8, kita juga harus menentukan objektif dari respon ini sendiri. Kita mungkin tahu objektif dari respon itu ada 5 ya. Jadi kita mengenal konsep PIRS ya. PIRS kalau kita singkat begitu ya. Objektif dari respon adalah pertama kita tentunya akan menyelamatkan orang, people ya. Jadi P ini PIRS adalah P yang pertama adalah people. Bagaimana kita memproteksi emergency responder, kemudian masyarakat di sekitar agar tidak menjadi korban. Ini yang paling penting, yang paling utama gitu. Yang kedua adalah terkait dengan environment, bagaimana kita memprotek environment ini tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih atau bereskalasi. Jadi cukup di-isolated di dalam misalkan instalasi kita. Ketiga adalah terkait dengan aset, bagaimana juga kita memitigasi agar aset yang terdampak daripada keadaan darurat ini juga tidak menjadi kerugian aset yang besar begitu. Kemudian keempat, aspek reputasi. Sejauh mana kita memprotek agar keadaan darurat ini tidak bereskalasi, membuat reputasi perusahaan juga turun. Ini penting karena image perusahaan, tentu kalau apalagi kita sudah bergerak atau menjadi go public begitu, harga saham menjadi akan turun. Reputasi juga akan menyebabkan kerugian dalam aspek investasi dan lain-lain. Terakhir adalah aspek sustainability, bagaimana dalam keadaan darurat kita harus tetap menjaga agar sustainability dari perusahaan ini tetap berlanjut, tidak berhenti, tidak stop, karena ini akan merugikan perusahaan. Jadi ini adalah objektif yang penting dalam penanganan keadaan darurat. Jadi people tadi, kemudian environment, aset, kemudian reputasi dan sustainability. Oke, selanjutnya adalah yang ke-9 adalah respon dan implementation dari actionnya seperti apa. Tentunya tadi pembagian tim, kemudian juga tetap menjaga communication protokolnya dengan siapa, tentunya dengan stakeholder ke eksternal dan juga stakeholder ke internal. Terakhir adalah kita mengakhiri daripada penanggulangan ini. Ini yang paling penting, kita melakukan final action dengan misalkan kalau terjadi kebakaran, kita melakukan pemadaman api, kemudian dipastikan dilakukan cooling, dan dipastikan juga tidak ada api lagi yang kembali membesar begitu. Dan ini dipastikan ada cooling dalam beberapa waktu sehingga dipastikan tidak ada kebakaran.